Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata 'alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-8 ya daripada kita berkelas tidak ini. Yang lalu alhamdulillah kita dah hampir menyelesaikan masalah masalah tulmiyah. Sekarang kita masuk di akhir daripada babul ma, yaitu masalah at-taghayyur at-takdiri. Sebelum masuk ini saya ulangi lagi bahwasanya yang namanya air itu kan ada air banyak dan air yang sedikit. Air banyak itu maknanya 2 kulah ke atas, itu namanya air banyak. Air sedikit itu di bawah 2 kulah, itu namanya air sedikit, mumtasidan. Terus macam mana ya Habib? Iya, di antara hukumnya air banyak itu, dia itu kalau terkena sesuatu selain air itu ada 2 macam. Ada sesuatu yang najis atau yang tidak najis. Kalau dia itu najis, terkena sesuatu yang najis, maka air yang 2 kulah tidak menjadi mutanajis, kecuali bau atau warna atau rasanya itu ada yang berubah. Baru dikatakan dia itu mutanajis, walaupun berubahnya itu sedikit. Dan kalau seumpamanya terkena sesuatu yang tidak najis, contohnya terkena teh kah, Coca-Cola kah, itu dia itu tidak menjadi ghairu mutahhirin, yang air 2 kulah itu sampai tidak dikatakan air lagi, atau bahasa fikihnya itu yaslubu ismal ma'iyanku. Kemudian yang kedua, kalau seumpamanya dia itu air kecil, air yang sedikit, dia itu cukup terkena air, itu langsung akan menjadi terkena najis, dia akan langsung menjadi mutanajis, walaupun tidak ada warna atau bau atau rasanya yang berubah. Kalau seumpamanya dia itu terkena sesuatu yang tidak najis, seperti terkena Coca-Cola atau apa, itu kena ada taghayyur juga, kena ada namanya taghayyur, warna, bau atau apa. Masalahnya sekarang apa? Masalahnya ada semacam benda, itu kita yakin dia itu najis atau dia itu sesuatu yang bukan air tapi tidak najis. Contohnya adalah seperti ma'ul ward. Ma'ul ward itu air mawar. Terus bila-bila ya, ini hal-hal semacam ini mungkin pertama kali kalian tengok, kalian dengar. Apa sih air mawar tuh? Anda coba ke kedai-kedai Arab. Kalau di Malaysia banyak. Di Indonesia cari kedai Arab sedikit susah. Di Malaysia saya kira karena banyak orang Arab, Anda tengok kedai-kedai Arab itu banyak. Ke kedai Arab tanya, mana yang namanya air mawar? Air mawar itu dia punya warna seperti warnanya seperti warnanya air biasa. Warnanya itu syafaf itu jernih, warnanya itu jernih sama seperti air-air pada umumnya. Cuma rasa dan baunya itu berbeza. Rasanya itu rasa wallahu a'lam, benar rasa juga, tapi rasanya bukan air, tapi baunya itu bau mawar. Jadi kadangkala kita confirm itu air mawar, akan tetapi bau, warna atau rasanya atau tiga-tiganya itu tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan tidak ada warnanya. Tapi kita confirm, kita yakin itu adalah air mawar. Dia jatuhlah di air. Jatuhlah di air. Sekarang bagaimana caranya kita untuk mengetahui jelas kalau kita jatuh di air yang suci? Kita akan yakin bahwasanya tidak akan terjadi perubahan. Karena memang air mawar ini tidak ada bau, warna, atau rasanya. Itu kita confirm itu adalah air mawar. Begitu pula kalau seumpamanya ada orang kencing. Dia mempunyai penyakit, kencingnya itu tidak ada warna, bau, dan rasanya. Air keluar daripada kemaluannya, tapi tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Satu gelas kita tuangkan ke satu ember atau satu baldi air. Jelas, dohirnya tidak akan ada perubahan. Karena ini air kencing tidak ada warna, bau, dan rasanya kok.
Akan tetapi fuqaha semacam ini, fuqaha mengatakan bahwasanya ada tagoyur, ada perubahan di dalam air, yang itu adalah yang namanya tagoyur hissi. Tagoyur hissi adalah perubahan secara real, bau, warna, atau rasanya. Ada kawannya tagoyur hissi. Maknanya tagoyur hissi itu perubahan di dalam air itu bisa tertengok dengan panca indera. Maknanya warnanya bisa berubah, Anda bisa lihat dengan mata. Baunya bisa berubah, Anda tengok dengan, Anda cium dengan hidung. Rasanya juga berubah, Anda rasakan dengan lidah. Ada kawannya perubahan itu namanya perubahan takdiri. Apa itu perubahan takdiri? Kalau Anda kalau Anda misalkan, contohnya ada satu tong besar air 2 kula. Kemudian Anda tuangkan kencing semacam ini semua contohnya ini air 1 Seamaster ini 1,5 liter. Isinya ini penuh adalah kencing seseorang. Kan najis kencing kan? Tapi tidak ada warna, bau, dan rasanya. Anda tuang di 1 tong air yang besar. Dia jelaskan, hisinya dia tidak akan ada perubahan. Secara zahir tidak akan ada perubahan. Tapi ini kan kencing kan? Ini kan najis. Nah, terus bagaimana? Kalau memang dia itu najis, maka fuqaha mengatakan kita misalkan 1,5 liter daripada air kencing ini mempunyai bau yang khas. Nanti ada baunya, bau yang paling teruk, dan bau yang pertengahan. Dibilang kalau bau yang pertengahan, kalau yang kita masukkan adalah sesuatu yang tidak najis. Contohnya dicontohkan oleh para fuqaha itu adalah air mawar yang kehilangan bau, warna, dan rasanya. Kemudian kita tuang di tang. 1,5 liter air 1,5 liter air mawar yang kehilangan bau, warna, dan rasanya, kita tuang di 1 tong air yang besar. Dia berubah apa tidak? Dohirnya tak berubah, tapi kita ngukodir 1,5 liter air ini mempunyai bau, dibilang bau lazin. Lazin itu luban zakar. Luban zakar ini apa ya? Luban zakar ini dia semacam getah. Di Arab itu ada, di sini jarang. Dia semacam getah. Mungkin Anda kalau tengok di kedai-kedai Arab itu ada. Dia semacam getah. Getah itu karet. Kalau Anda bakar, baunya wangi. Bisa Anda permen karet itu, permen chewing gum itu. Bisa Anda kunyah. Kalau Anda kunyah, mulut Anda itu baunya wangi. Saya tidak pernah kunyah, cuma katanya guru-guru saya, luban zakar ini airnya itu bisa untuk memandaikan otak, katanya semacam itu. Jadi coba 1,5 liter ini baunya bau luban zakar. Rasanya, rasa apa namanya? Rasanya rasa ruman. Rasa apa ruman itu? Delima. Rasanya rasa delima. Warnanya warna jus. Air jus. Kalau satu ini, air yang Anda tuang ini 1,5 liter adalah air yang mempunyai bau luban zakar, mempunyai warna jus, mempunyai rasa delima. Anda tuang di air 1 tong. Kira-kira air itu berubah warna, bau, dan rasanya atau tidak? Sekiranya tidak dikatakan itu air mutlak lagi. Apakah berubah apa tidak? Oh, tidak berubah. Padahal tidak ada. Air dengan sifat semacam itu tidak ada. Anta tuqaddir, Anta misalkan saja. Anta itulah yang namanya takdir ya itu. Dia bukan his, tapi hanya ada Anda misalkan di dalam otak Anda saja. Ini kalau yang Anda tuang adalah sesuatu yang tidak najis. Tapi juga tidak mensucikan seperti apa? Seperti ma'ul ward muqati uraiha. Dulu beberapa tahun yang lalu itu saya dengan istri saya ke Wan Utama, OU Mall. Saya singgah satu kedai Jepun. Kedai Jepun itu ada macam minuman. Minuman itu dia jernih. Rasanya teh tarik. Tapi dia jernih. Saya pun beli. Saya pun beli. Jadi rasanya tidak perlu Anda ganti.
tapi warnanya mesti Anda ganti sewarna asir, sewarna jus, semacam itu. Jadi kalau seandainya tiga-tiganya tidak ada, ya Anda ganti warnanya warna asir, warna jus, rasanya rasa delima, baunya bau lading, semacam itu. Oke. Sekarang tagoyor takdirinya, kalau ini adalah kencing. Loh, kencing kan berbeda dengan ma'ul warat kan. Ma'ul warat itu kan dia kan tohir tapi goiru mutohir. Lah kalau kencing itu kan najis kan. Sekarang seumpamanya Ustadz Amar kencing di sini. Subhanallah, Ustadz Amar ini kencingnya tidak ada bau, warna ataupun rasanya. Kemudian diletakkan di atas tang lebih daripada 2 pula. Kan jelas dohirnya tidak akan ada perubahan. Kenapa? Karena tidak ada bau, warna, dan rasa. Tapi ini kan kencing kan? Ini kan kencing. Anta tu kodir. Kalau air semacam ini, baunya, bau mesik. Rasanya, rasa khol. Khol itu cuka. Warnanya, warna hebir, tinta. Kemudian Anda tuangkan di air 1 tong. Berubah apa tidak itu air itu? Oh, berubah. Najis. Maknanya air ini apa namanya? Muta najis. Hal semacam ini dikatakan adalah tagoyur takdiri. Dia bukan tagoyur hissi karena dia tidak bisa nampak dengan panca indera. Anta memisalkannya bahwasanya ini adalah apa namanya? Tagoyur. Ini adalah apa namanya? Tagoyur di dalam otak Anda saja. Atau goyur takdiri. Kalau kalamnya Minhaj itu biasanya tagoyur takdiri kat tagoyur al-hissi. Dibilang kalau seumpamanya tagoyurnya itu takdiri, hukumnya sama seperti tagoyur hissi. Cuma ada beberapa tafsil yang ada di dalam tagoyur takdiri dan tidak ada di dalam tagoyur hissi. Ta'rifuhu huwa annahkuma binajasatil ma aw taharatihi takdiron. Kita menghukumi kenajisan air atau sucinya itu takdiron. Nuqaddir itu di dalam otak kita saja, dia tidak ada secara real, dia itu berubah. Di otak kita ini berubah apa tidak, itu namanya takdir, muqaddir. Wa in kanat sifatuhu sifatul ma. Walaupun sifatnya air itu adalah sifatnya yang terkena itu sifatnya air ini masih tetap sifatul ma, yakni warna, bau dan rasanya tidak berubah. Tapi di otak kita berubah, tetap dikatakan itu adalah apa namanya najis. Dan itu ada mempunyai 2 kondisi. Yang pertama, tarotan yaqa'u fil ma'i najasatun muwafiqatun fi sifati. Kadangkala itu yang jatuh ke dalam air itu adalah sesuatu yang sesuai dengan air di dalam semua sifatnya air, baunya seperti air, rasanya seperti air, warnanya seperti air. Akan tetapi itu adalah perkara yang najis, seperti kencing yang kehilangan bau, warna dan rasanya. Seperti kabaulin munqati'ir roh, seperti kencing yang ingkoto itu terputus baunya, tidak ada baunya. Kan kalau kencing kan baunya mesti ada kan, baunya kan apa cakapnya? Hancing. Kalau orang Indonesia cakapnya baunya pesing. Fayuqaddaru ala hasabi sifatin najasah al-mukhalifah fil ma'i fi sifatihi bi asyaddi sifati. Maka kita misalkan kadar kencing yang masuk ke dalam air tersebut itu seperti kalau itu adalah najis, tapi dengan sifat yang paling kuat. Bagaimana sifat yang paling kuat? Kita kan tahu kencing kan, bagaimana warna, ada yang warnanya itu kan normalnya kencingnya manusia kan kuning kan. Tapi ada potensi apa tidak warnanya kencing itu hitam? Ada. Anda kalau tengok beberapa kencing yang orang sakit tuh kencingnya warnanya apa? Hitam. Ada yang baunya itu sangat sangat menyengat sekali, sangat busuk sekali. Karena itu fuqaha nuqaddir kencing itu dengan kencing yang paling teruk. Warnanya dibilang biasyad di sifat, dengan sifat yang paling kuat. Warnanya warna hebir, warnanya warna tinta. Baunya bau mesik. Dan rasanya rasa khol. Khol itu apa? Cuka. Fa in taghayyara takdiron bi sifatin minha. Kalau sampai ketika kita menuangkan di dalam tong itu 1,5 liter dengan sifat 3 tadi itu, ada kemungkinan 3 ini salah satu daripada 3 sifat air yang biasa ini ada yang berubah walaupun takdiron di otak kita, maka air ini sudah menjadi mutanajis. Wa hadza takdir la yakunu illa fil ma'il katsir wa huwa wajib. Dan takdir ini tidak
mungkin kecuali di dalam air yang banyak. Kenapa air yang banyak? Iya, kalau air sedikit, confirm ketika masuk najis langsung dia itu menjadi mutanajis walaupun tidak ada sifat yang berubah. Karena itu kan hanya di dalam ma'ul katsir. Waqat marra yakni wa huwa wajib. Takdir ini yakni tagoyur takdiri ini wajib, bukan wajib maknanya kalau Anda tidak membuat tagoyur takdiri ini, Anda tidak membuat proses ini, Anda berdosa. Tidak. Maksudnya kalau Anda mau berwudu dengan air yang sudah terkena hal semacam itu, ya ini ada air satu tang terkena kencing yang mungkoti urroihah tadi itu, tidak ada bau, warna, dan rasanya. Sebelum Anda menggunakannya, dan air satu tang ini lebih daripada 2 kulah, sebelum Anda melakukannya, sebelum Anda menggunakannya, Anda mesti melakukan apa? Proses tagoyur takdiri itu. Tidak boleh Anda menggunakan tanpa Anda melewati proses itu. Karena itu namanya al-hujum. Hujum itu maknanya Anda buat tapi tanpa ada tahu ini oke apa tidak. Itu tidak boleh. Karena di dalam ibadah itu harus ada unsur dhonul mukallaf. Dan Anda buat tanpa takdir, tidak ada dhonul mukallaf. Ayo. Yang nomor 2, taratan yaqau fil ma'iun minal ma'iati thahirah. Kadangkala yang terjatuh, yang tercampur di dalam air, yang di dalam sebuah air itu adalah ma'iat. Ma'iat itu cecair saja, macam teh tarik, macam air mawar. Yang mana air itu, dia itu tohir, tapi ghairu mutahhir. Masuk air satu tang yang dia itu tohir mutahhirun. Yang mana air yang tohir, yang air tohir ghairu mutahhir ini sesuai dengan air mutlak di dalam sifat, di dalam warna, bau, dan rasanya. Tapi dia bukan ma'ul mutlak. Seperti apa? Kama iwardin mungkoti irroihah au mustahmal. Seperti air mawar yang mungkoti roihah. Seperti air mawar yang tidak ada baunya. Karena air mawar, wallahu a'lam, saya tidak pernah merasakan rasanya. Sebenarnya rasanya sama seperti rasa air. Warnanya confirm, warnanya jernih. Cuma baunya bau mawar. Lah sekarang baunya pun tidak ada sudah, tapi ini confirm air mawar. Kemudian kita tuangkan air mawar itu 1,5 liter di 1 tang. Jelas ya, air mawar hukumnya tidak semacam kencing. Atau air mustakmal. Ini adalah air mustakmal, kemudian Anda tuangkan di tang yang isinya air mutlak. Terus macam mana? Fayuqaddaru ala hasabi sifatil ma'i al-mukhalifah lil ma'i fi sifatihi. Maka kita tuqaddir, kita misalkan air ini yang Anda tuangkan ke dalam tang ini dengan apa namanya? Dengan warna, bau, dan rasanya pertengahan. Tidak teruk sangat, tidak rendah sangat, tapi pertengahan. Loh, macam mana HP pertengahan itu? Bi ausati sifat, seperti warnanya warna jus, baunya rasanya rasa delima, dan apa itu? Baunya bau al-ladhin. Ladhin itu adalah lubanud zakat. Ada lubanud zakat itu getah. Ayo, apa namanya? Dia mirip-mirip arabigam. Betul ya nih. Fa in taghayyara takdiran bi sifatin minha. Kalau seumpamanya ada salah satu sifatnya, yakni bau, warna, dan rasanya, setelah kita buat proses itu ada yang berubah, maka kita menghukumi bahwasanya air yang terkena benda itu dia suci, tapi tidak mensucikan. Maka tidak diperbolehkan untuk bersuci dengannya. Dan takdir ini hanya di dalam ma'ul qalil dan ma'ul katsir, dan ini hukumnya sunnah, dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Kalau takdir di dalam najasah hukumnya wajib. Di dalam yang tohir ghairu mutahhir ini seperti apa namanya? Ma'ul ward ini hukumnya mandub dan tidak wajib. Falau hajama alal ma' bidun ijtihadin sahhat taharatu hadza huwa. Ini adalah efek dan impact kesan takdirnya itu sunnah. Seumpamanya ada satu tang, saya masukkan ma'ul warad mungqati urraihah, atau saya masukkan ma'ul mustahmal. Saya tidak sempat untuk nuqaddir, langsung saya wudhu tanpa apa namanya, tanpa proses tagoyur takdiri. Apakah sah? Sah, tidak ada masalah. Kenapa? Li'annal asal huwat toharoh. Karena biasanya air itu al asalnya apa namanya at-toharoh, berbeda dengan najasah tadi itu. Karena najasah itu perurusannya lebih berat daripada perkara yang tidak najasah.
Falau hajama alal ma'i bidun ijtihadin sohat toharatu. Kalau seumpamanya dia itu langsung berwudu menggunakan air di tang itu tanpa ijtihad, maka wudunya sah, mandinya juga sah, bersucinya sah. Inilah bab terakhir daripada babul ma', yaitu masalah tagoyur at-takdiri. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu babul aniyah. Babul aniyah. Aniyah ini kalau di dalam bahasa Melayu itu cakapnya bekas. Bekas ini kalau Indonesia ini macam barang-barang. Barang-barang. Dia macam barang-barang dapur, macam piring, mangkok. Orang Melayu cakapnya bekas, macam pinggan. Itu namanya apa? Aniyah. Jadi aniyah itu secara umum, secara bahasanya lah ya. Aniyah secara bahasa adalah segala sesuatu yang bisa Anda meletakkan sesuatu di atasnya. Macam ini namanya aniyah. Karena Anda bisa letak air. Baldi itu Anda cakap aniyah. Dan aniyah itu jamak daripada inaun, aniyatun, awanin. Macam itu. Awan itu sigoh muntahal jumuknya. Sigoh muntahal jumuk. Jadi ina itu adalah sesuatu bekas yang bisa Anda letak makanan atau air di atasnya atau barang-barang yang lain. Cuma di dalam bab ini makna aniyah itu bukan itu. Makna aniyah adalah segala sesuatu yang ame size, yang punya size. Ini pun dikatakan aniyah. Ini pun dikatakan apa namanya? Ina. Di dalam bab ini, di dalam bahasa tidak. Kalau Anda cakap hal indaka inaun, inaun maknanya bekas untuk makan biasanya. Maknanya bekas untuk makan atau untuk tadah air. Di sini maknanya ina adalah apa namanya? Al-aniyah jam'u ina'in wa awani jam'u aniyah. Yakni ina jamaknya adalah aniyah. Aniyah jamaknya adalah awanin. Dan makna yang diinginkan di sini adalah kullu ma ya'khudhu faragon minal hawa wa insawur. Dibilang makna aniyah adalah apapun yang amik kekosongan. Kekosongan itu maknanya amik size. Dia amik kekosongan daripada tempat. Nah, ini kan amik tempat. Kalau bahasa mutakalimnya itu jisim. Dia itu amik size daripada tempat. Sekiranya kalau ini ada di sini, kemudian Anda cross dengan ini, dia tidak tembus. Kenapa? Karena sudah ditempati oleh benda. Itu namanya apa? Aniyah. Kullu ma ya'khudhu faragon minal hawa wa insagur. Segala sesuatu yang amik ruang daripada udara, walaupun kecil. Au ma yang kulu ayya syai'in min maudhi'in ila maudhi'in akhar, atau apapun yang digunakan untuk memindah segala sesuatu dari tempat ke tempat yang lain. Ini Anda kalau nak pindah kopi, ini kan saya minum kopi. Kalau Anda nak pindah kopi daripada sini ke sini, menggunakan apa? Ina kan, menggunakan ina. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Makna ina itu di sini adalah segala sesuatu yang mempunyai size. Itu namanya apa namanya? Ina. Karena itu ini pun juga dikatakan apa? Ina. Ini dikatakan adalah ina. Hukmul istiqmalil aniyah. Apa hukum memakai ina itu? Boleh untuk memakai apapun ina, tidak ada masalah. Kecuali ina emas dan perak. Maknanya Anda tidak boleh memakai emas dan perak ini apa? Pen emas dan perak tidak boleh. Saya tak tahu, saya pernah tengok itu dulu handphone. Ada orang handphone emas dan perak, tak boleh itu. Karena itu termasuk awani dhahab wal fiddah. Illa aniyata dhahabi wal fiddah. Maka haram, perempuan pun haram, maka haram menggunakannya untuk laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena ini bekas daripada emas dan perak itu tidak termasuk perhiasan. Perhiasan itu adalah yang melekat di dalam tubuh perempuan. Sedangkan ini apa? Pen, MP3, handphone itu tidak dikatakan apa perhiasan. Loh, kenapa kok haram? Iya, karena ada unsur minal khuyala wa kasri qulubil fuqara. Apa khuyala? Sombong. Dan kasri qulubil fuqara menyakiti hati orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu kecil hati. Orang miskin hari ini makan, esok tak tahu makan apa. Kemudian dia lewat rumahnya Ammar, Masya Allah, pinggannya aja daripada emas. Pinggannya dia daripada emas. Kira-kira orang miskin yang lewat, hati dia macam mana? Hati dia akan apa namanya? Sakit hati. Dia akan kecil hati. Ya Allah, kenapa engkau buat aku miskin sampai
sampai selevel ini, sedangkan ini ada hambamu namanya Ammar ini, namanya Muhsin ini, makan dia pakai apa namanya? Pinggan emas. Apalagi mungkin pinggannya biasa, tapi sudu dan apa? Sudu dan garpunya itu pakai emas, itu pun juga haram. Itu pun juga haram. Saya tengok keluarga raja-raja, saya tahu di Malaysia macam mana, tapi saya tengok di keluarga raja-raja di Barat, di China, di Korea, itu banyak menggunakan apa namanya? Sudu dan garpu apa namanya? Emas. Secara syariat Islam haram. Karena apa namanya? Ada semacam kasru qulubil fuqara. Mazhab yang lain saya tidak tahu, cuma mazhab Syafi'i semacam itu. Wa yajuzu istimalu aniyati dzahabi wal fiddati lil hajah, dan hanya diperbolehkan menggunakan benda-benda daripada emas dan perak selain perhiasan ya, yakni ina'u dzahab wal fiddah, untuk dua hajat, untuk dua hal saja. Pertama adalah hajat. Ada hajat. Yang pertama adalah untuk hajat. Seperti apa? Kamirwatin. Mirwat ini apa ya? Anda tahu celak? Celak itu kan dia kan macam ini kan, dia macam dimasukkan semacam ini kan. Dia ada dua, ada mangkok dia, ada apa cakapnya Malaysia itu? Mencelupnya ini. Jadi macam dia mangkok semacam ini, di dalamnya ada celak, kemudian ada yang memasukkan semacam ini. Tempat mangkoknya itu namanya mukhulah. Pencelupnya ini namanya apa? Mirwat. Mirwat. Nah, mirwat ini kan bukan bekas kan? Apakah Anda cakap mirwat ini adalah bekas? Tidak. Secara lughah dia bukan bekas. Tapi secara syar'an dia adalah apa namanya? Bekas. Maknanya Anda mempunyai penyakit mata. Dokter cakap penyakit mata ini bisa sembuh kalau Anda memakai celak dengan mirwat daripada emas. Boleh tidak ada masalah. Jadi celaknya apa namanya? Emas. Bukan celaknya emas, ininya itu loh. Pencelupnya itu apa namanya daripada emas, tidak ada masalah kalau Anda hajat atau untuk darurat seperti kasyurut di dalam yajid ghairahuma, seperti kalau Anda nak minum, sudah kalau tak minum mati dan tidak ada gelas kecuali gelas emas. Nah, itu tidak ada masalah, itu hukumnya apa namanya? Lid darurah. Maknanya diperbolehkan menggunakan aniyah daripada dzahab wal fiddah hanya untuk dua urusan saja. Yang pertama adalah untuk hajat dan untuk apa? Darurat. Wa yahrumu ittikhaduhuma min ghairi isti'mal. Tidak boleh ittikhad. Apa itu ittikhad? Anda simpan. Oke ya Ustaz, saya tidak memakainya, saya nak simpan gitu. Yakni di rumah saya ada bekas, ada pinggan, ada gelas daripada emas dan perak. Apakah ini boleh? Tidak boleh. Loh, kenapa? Saya kan tidak pakai. Saya hanya apa namanya? Saya hanya simpan. Tidak boleh karena menyimpan hal itu bisa untuk menjadikan Anda memakainya. Yakni li'annal ittikhadha yajurru ilal isti'mal. Kenapa? Li'annal ittikhadha qad yajurru ilal isti'mal. Karena menyimpan itu kadangkala membuat Anda memakainya, karena sayang ya kita punya pinggan tak pernah pakai. Nak tengok bagaimana hidupnya raja-raja makan di atas pinggan emas, mungkin sedap kok. Jadi mungkin stik yang biasa di atas pinggan emas rasanya jadi macam wagyu. Siapa tahu, coba saja. Jadi ada semacam hal-hal semacam itu memang tidak diperbolehkan. Wah, saya kira mungkin bukan hanya ini kok. Mungkin harta perkara-perkara yang haram untuk dipakai macam gitar atau oud. Ya, nih, Anda tak pakai, cuma Anda simpan gitu. Suatu saat Anda akan mainkan. Wal ahjarul karimah. Oke ya Habib, saya tak pakai apa namanya? Saya tak pakai emas dan perak, tapi saya pakai benda-benda yang lain, batu-batu yang lain yang hukum apa namanya yang harganya lebih mahal daripada emas dan perak. Apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Wal ahjarul karimah wal jawahir an-nafisah kal billuri wal yaquti wal zabarjad wal mas. Dibilang dan batu-batu mulia dan permata apa namanya perhiasan-perhiasan yang berharga seperti bilur. Bilur ini kristal. Bilur ini kristal dan yakut, wazabarjat, wal mas. Mas ini intan.
yakni faiz buat pinggan daripada yakut. Apa sekarang ada batu mulia itu apa? Topas. Tengah ada ya, apa? Ake itu ada yang mahal tuh, yang topas. Saya ini apa namanya? Pinggan daripada topas di China, pinggan daripada giok, batu giok gitu. Oh, giok yang warnanya hijau-hijau itu orang-orang China sering, jade, daripada jade itu halal apa tak? Alal mu'tamad annahu halal, tidak ada masalah. Loh, nanti kalau orang miskin tengok kan hatinya kan apa? Kecil hati. Pak, orang miskin tidak tahu kecuali emas dan perak. Dia tidak tahu jade ini harganya berapa, topas ini harganya berapa, yakut ini modelnya macam mana. Mungkin ini tipu-tipu, tapi emas dan perak tidak bisa. Banyak orang mengetahui emas dan perak, karena itu alal mu'tamad tidak ada masalah Anda menggunakan pinggan selain emas dan perak, walaupun harganya lebih mahal daripada emas dan perak, karena potensi orang miskin mengetahuinya itu kecil. La yahrumu isti'maluha walattikhaduha wa in kanat aghla minadz dzahab. Tidak haram menggunakannya atau menyimpannya. Jadi Anda punya perhiasan di rumah daripada apa namanya? Daripada giok itu, daripada jade, daripada pinggan, daripada kristal, tidak ada masalah. Walaupun harganya lebih mahal daripada apa? Emas. Wallahu a'lam. Beberapa pinggan tuh mahal tau. Saya masuk mall apa itu namanya? Mall Melawati Mall tuh. Ada satu kedai. Itu hanya jual pinggan-pinggan mahal. Satu pinggan tuh harganya Rp500, Rp600. Saya tak tahu itu pinggan. Kalau kita makan di situ rasanya lebih sedap atau apa, saya pun tak paham ya. Kenapa harganya apa namanya? Mahal sangat. Saya pernah makan di rumah kawan saya, pinggannya pun Versace. Ini Versace benar atau saya ini benar ya, harganya berapa ribu ringgit, la haula wala quwata illa billah. Wallahu alam, saya rasa mungkin daripada aspek haramnya tidak, daripada aspek kasrul bil fuqara'nya tidak. Mungkin ada aspek, kalau mungkin dia haram, mungkin haramnya itu daripada aspek tabdzir yakni daripada memubadirkan uang, kalau ada orang yang mengharamkan. Wallahu alam. Kama qala sahibu sufati zubat yubahu minha tahirun min khosyabi aw ghairihi la fiddatin aw dhahabi. Dibilang dihalalkan minha daripada awani itu yang suci, daripada khosyab. Apa itu khosyab? Kayu. Ada kan beberapa itu daripada kayu. Ada yang daripada seng, apa? Zinc itu apa? Besi zinc itu ada. Sekarang kan pakainya keramik. Pakai seramik, ada yang pakai kaca pula. Tidak boleh fiddatin aw dhahabi. Maka fayahru musti'maluhu kamirwatin. Maka haram untuk memakai dhahab wal fiddah daripada inak itu seperti apa? Kamirwat. Ini mirwat yang apa? Bukan tempatnya. Alat celupnya itu. Bukan tempat celupnya loh ya. Ininya loh. Karena kalau ini confirm haram, ininya nih loh. Kalau ini dikatakan inak lugotan, tapi ininya. Ada. Limra'atin. Perempuan pun juga haram. Wajah zamin zabarjadi, dan boleh kalau daripada apa? Zabarjad itu semacam daripada batu-batu mulia. Anda tengoklah di Google, Anda Google tengok batu-batu apa yakut, apa namanya zabarjad. Karena subhanallah ini kan agama Islam ini kan daripada Arab ya. Dia turun tuh di Arab. Jadi fuqaha ini banyak daripada Arab. Jarang daripada fuqaha daripada Asia kita itu jarang. Jadi Anda akan tengok banyak sekali masail itu terpengaruh terinspirasi atau terkontaminasi, terkesan dengan perkara-perkara yang ada di Arab pada zaman dahulu. Jadi jarang Anda tengok fuqaha misalkan dengan nasi lemak, dengan pecal, itu jarang. Biasanya misal kalau makanan itu harisah, terus apa itu namanya, makanan Arab ya, nih dibilang fatah itu ada. Tapi kalau makanan Melayu, makanan Indonesia, wallahu alam saya belum pernah tengok ya. Belum pernah kita pikir. Begitu pula batu-batu. Itu biasanya batu-batu yang famous di Arab. Jadi jarang, misal dengan batu akik itu jarang. Batu akik itu jarang. Indonesia kan punya batu-batu akik ya. Jarang.
Masalah itu tadbib. Sekarang kita akan masuk masalah yang lain, yaitu masalah tadbib. Apa itu tadbib? Menampal, tampal. Jadi, ayo. Masalah itu tadbib. Apa itu tadbib itu? Ad-dobbah yakit atun minadzahabi wal fiddah tudha'u li islahil ina'il maksur au tazinihi. Dibilang dobbah tampalan itu adalah sepotong daripada emas dan perak diletakkan di dalam satu bekas. Contohnya ini. Ini tuh bocor. Oh, bocor ya. Bocor. Kan kalau bocor kan airnya akan keluar. Saya tampal menggunakan emas. Atau saya menampal emas bukan untuk menampal bocor, tapi untuk hiasan. Jadi di sini ada emas bentuk bintang. Jadi ini daripada kaca, tapi ada hiasan-hiasan emas. Itu namanya apa? Dobbah. Itu namanya tampalan. Ini tampalan emas digunakan untuk memperbaiki apa? Untuk memperbaiki inak atau untuk menghiasnya. Apa hukumnya dobbah itu? Di dalamnya ada tafsil. Anda tengok dobbah itu ada beberapa kondisi. Yang pertama itu dobbahnya atau tampalannya itu besar ataupun kecil. Terus dia menggunakan tampalan itu untuk memperbaiki inak atau untuk menghiasinya. Jika terkumpul di dalamnya itu dua perkara, besar dan untuk menghiasi itu haram. Tidak ada dua-duanya mubah. Ada salah satunya, maknanya tidak ada dua-duanya, dia kecil dan untuk baiki. Itu mubah. Ada salah satunya, kecil untuk hias, besar untuk baiki, makruh. Semacam itu. Ayo. Hukmuhu fihi tafsilun. Kadangkala yang namanya dobbah itu kecil, kadangkala besar. Kadangkala itu digunakan untuk hajat, kadangkala untuk menghiasi, dan kadangkala tubah. Apa tubah itu? Hukumnya kadangkala itu boleh, kadangkala makruh, dan kadangkala itu haram. Maka diperbolehkan di dalam satu kondisi saja. Bila itu kalau seumpamanya dia itu kecil dan semuanya untuk hajat. Tampalannya kecil dan semuanya untuk hajat. Dan kadangkala dia itu makruh di dalam 4 halat. Makruh di dalam 4 halat. Kalau seumpamanya dia itu besar, semuanya untuk hajat. Kecil, semuanya untuk menghias, semuanya untuk hiasan. Kalau seumpamanya shaghirah, ba'duha lizinah wa ba'duha lil hajat. Kecil tampalannya, tapi sebagian untuk hajat. Hajat maknanya untuk baiki, apa itu namanya? Untuk baiki bekasnya ini. Dan sebagian untuk apa sih? Zina, untuk menghiasi. Idza syukka fi sidori awil kibar. Kalau dia itu syak, tampalan ini besar apa kecil? Kalau Anda syak, tampalan ini besar atau kecil, maka hukumnya apa? Makruh. Sama ada tampalan itu untuk hias atau sebagian untuk hiasan, sebagian untuk hajat. Dan haram di dalam 2 kondisi saja. Itu adalah idza kanat kabiratan wa kulluha lizina. Kalau seumpamanya dia itu kabiroh, besar, dan semuanya untuk menghiasi, jadi besar sangat, makanya letak plok macam ini besar, semuanya untuk apa namanya? Hiasan. Tak ada kena-mengena, maksudnya inaknya itu tak rusak, masih baik, ya dia letakkan emas bentuknya bintang. Untuk apa ini? Untuk hiasan saja. Saya suka bintang, Habib. Jadi semua pinggan-pinggannya ada bintang-bintang emas. Yang nomor 2, idza kanat kafiratan ba'duha lizinah wa ba'duha lil hajah. Kalau seumpamanya tampalannya itu besar, sebagian untuk menghiasi, sebagian untuk apa namanya? Hajat. Terus Habib, bagaimana cara kita untuk menentukan ini kecil ataupun besar al-uruf? Makna uruf itu Anda tengoklah, kalau Anda tengok satu kampung, Anda tengok si satu kampung, macam mana tampalan saya ini tampaknya besar atau apa namanya? Besar atau kecil? Kalau dia cakap besar, ya maknanya besar. Kalau dia cakap kecil, ya maknanya apa? Kecil. Jadi terukur besar ataupun kecil itu tidak ada di dalam syariat. Nah, yang ada di dalam syariat itu,
Maksudnya kalau ketika tidak di dalam syariat, maka syariat akan mengembalikannya kepada apa namanya uruf. Inilah kaidah al-adah muhakkamah. Ketika tidak ada dalilnya di dalam syariat, para fuqaha mengembalikannya kepada apa namanya uruf. Ketika sudah ada dalilnya di dalam syariat, kita tidak ambil apa namanya uruf. Makna lil hajah ay an yankasira mawdi'un minal ina fayuja'ala fi mawdi'ihi fiddatun aw dhahabun yumsikuhu. Maknanya hajah itu sekiranya satu tempat daripada ina itu pecah. Kemudian ada krek, ada retak. Kemudian diletakkan emas dan perak agar dia itu apa namanya? Bisa untuk tidak bocor, sudah ada kreknya sedikit gitu. Kemudian ada letak emas dan perak agar tidak bocor terlambat besar atau tidak rusak. Maknanya untuk memperbaiki untuk memperbaiki bekas. Kama qala sahibu Zubat wa tahrumu dhabbatu min hadaini bi kibarin urfan ma'at tazayyun. Zubat mengatakan dan haram dobah daripada hadaini. Apa itu hadaini? Emas dan perak dengan besar urfan. Besarnya itu secara uruf, bukan secara syariat. Secara uruf maknanya kalau Anda tengok kawan-kawan Anda, orang-orang kampung Anda mengatakan ini, Anda tanya ini besar apa kecil? Kemudian mereka semua mengatakan ini besar, maknanya itu adalah apa namanya besar. Biki barin urfan ma'at tazayyuni, besar plus untuk menghiasi, bukan untuk apa namanya, bukan untuk hajat. In fukida halat. Kalau fukida, apa in fukida? Kibar ma'at tazayyun. Kalau tidak ada kibar, maknanya dia sawir, atau fukida tazayyun untuk hajah, maka dia itu apa? Halal. Wafar dan yukrohu. Kalau ada salah satu, makruh. Wal hajatul lati tusawi kasrohu. Dan hajah adalah yang tampalannya sesuai, sama dengan rusaknya, sama dengan pecahnya. Kalau pecahnya semacam ini, tampalannya semacam ini, yaitu bukan apa namanya, bukan hajat, itu namanya untuk zina itu. Waktalafu fi hadzal tafsil, kan ada tafsil kan. Oh, kalau dia itu kecil macam mana, besar macam mana, li zinah macam mana, li hajah macam mana hukumnya. Apakah ini untuk emas dan perak? Maknanya kalau tampalannya emas dan tampalannya perak, hukumnya itu sama dengan makna kalau dia itu besar li zinah haram, kecil lil hajah halal. Apakah tafsilnya di emas dan perak itu sama tampalannya? Atau tafsir ini hanya untuk perak saja? Indar Rafi'i, tafsir yang kita sebutkan barusan itu untuk emas dan perak semuanya. So, tengok. Fa'indar Rafi'i yashmulu tobbatai dhahabi wal fiddah. Dan menurut Imam Rafi'i, tafsir ini mencakup dobbah, zahab, dan fiddah. Tampalan emas dan perak. Adapun menurut Imam Nawawi bahwasanya tafsir ini di dalam dobbatil fiddati fakot. Adapun tampalan emas itu haram mutlakon, tak kisah dia kecil ataupun besar, untuk hajah ataupun untuk zina, dia haram. Kama qala al-allamah Muhammad bin Ahmad al-Makki al-Asadi fi Zawaid Zubat. Zawaid Zubat ini adalah nadom sekitar 100 lebih atau 200-an macam itu. Tambahan daripada nadom Zubat yang seharusnya ditambahi masail-masail yang tidak disebutkan oleh Zubat, disebutkan oleh Zawaid Zubat. Dan ini penting sekali ya. Ini kalau Anda belajar Zubat, belajar sekalian Zawaid Zubat. Apa katanya Zawaid Zubat? Wa dobbatul asjadi harrim mutlaqo. Ini di dalam Zubat tidak ada. Ini ada di dalam Zawaid Zubat. Wa dobbatul asjadi harrim mutlaqo. Adapun tampalan asjad. Apa itu asjad? Zahab. Asjad adalah kata lain daripada apa? Zahab. Maknanya emas. Jadi antara asjad dan emas itu mutarotif. Tampalan emas harim mutlaqo. Haramkan dia secara mutlak. Apa itu wajhul itlaqnya? Wajhul itlaqnya tidak ada perbedaan antara kecil dan besar, hajah ataupun zina. Kadzal Imamun Nawawi haqqaqo. Seperti inilah yang ditahqiq oleh Imam apa namanya? Ditahqiq oleh Imam Nawawi khilafan lil Imam Ar-Rafi'i. Oke, sekarang ada lagi kawannya daripada apa namanya? Kawan daripada dobbah, yaitu tamwih. Apa ya tamwih itu?
Tamwih itu kalau orang Indonesia cakapnya emas itu disepuh. Hah? Disadur. Ayo, disadur. Jadi seumpamanya ada ini apa namanya? Rantainya istri Anda. Ini mana? Ini rantai istri yang tasbih ya. Ini rantai istri Anda. Dia bukan rantai ini gelang, kalung. Dia bukan kalung emas, tapi Anda datang ke tempat emas kemudian dia jadi emas. Jadi ada apa cakap disadur ya dalamnya. Kalau orang cakapnya disepuh. Bahasa Arabnya tamwih. Tamwih itu sekarang kalau Anda tengok-tengok movie sekarang, cara conversation sekarang, makna tamwih itu adalah kamuflase. Jadi, senjata ini atau baju ini bisa untuk tamwih. Dia bisa kamuflase. Tahu bunglon ya? Bunglon itu adalah hewan, kalau dia melekat di pokok, warnanya macam pokok. Dia melekat di batu, warnanya macam batu. Chameleon. Apa bahasanya itu? Maksudnya chameleon kan mempunyai kekuatan. Camouflage. Ayo, kamuflase itu kamuflase. Jadi bahasa Inggris diambil ke bahasa Indonesia, namanya kamuflase. Bahasa Arabnya tamwih. Huwa muwiha. Muwiha maknanya ada kamuflase, maknanya ada semacam tipuan. Tipuan yang seharusnya ini adalah apa namanya? Ini adalah besi biasa, Anda spray dengan spray emas. Ini spray emas. Itu namanya tamwih. Di dalam tamwih ini ada dua perkara. Hukum melakukan tamwih dan hukum memakai barang yang sudah ditamwih. Berbeza itu hukumnya. Jadi, hukum melakukan tamwih, jadi Muhsin ini pengrajin emas. Saya datang ke Muhsin, Ustadz Muhsin, ini ada rantai kalung daripada istri saya, kalung besi, tolong dispray emas, tolong disepuh emas, tolong ditamwih emas. Hukumnya tamwih, hukumnya saya meminta, dan hukumnya Muhsin berbuat itu haram mutlakon. Sedikit ataupun banyak. Loh, kenapa Habib haram? Iya, karena di situ ada unsur idha'atul mal. Ada unsur menyia-nyiakan apa namanya? Menyia-nyiakan harta. Ada unsur idha'atul mal. Karena emas sudah bagus-bagus. Spray emas kan Anda menghancurkan emas kan? Untuk Anda buat menjadi apa namanya spray, itu tidak ada gunanya di dalam nadharu syarat. Karena ada unsur Anda itu tipu-tipu di situ, ada unsur apa namanya? Anda itu tipu-tipu di situ. Haramun mutlakon. Tengok. At-tamwih huwa an yutla sathul ina dhahiruhu bidhahabin aw fiddatin wa huwa yu'rafu bittila. Dibilang tamwih itu sekiranya dohirnya daripada bekas itu dicat. Dulu mungkin dicat, sekarang di spray. Dispray dengan emas. Saya tengok ada beberapa rapper Amerika, rapper barat itu kereta dia spray dengan apa namanya? Emas. Anda tengok orang kerajaan Saudi itu. Dia punya kereta mungkin dispray dengan emas pun. Saya pernah tengok ada satu artikel atau news macam itu, keluarga kerajaan Saudi macam pawai kereta berlapis emas di London. Ini tamwih ini. Bidhahabin aw fiddatin wa huwa ma yu'rafu bit tila, dan ini juga diketahui dengan nama apa? Tila. Apa hukum perbuatannya? Haramun mutlakon. Ini haram mutlakon, maknanya Anda membuat tamwih atau tila itu hukumnya mutlak haram. Dan hukum memakainya berbeda. Lepas ini rantainya ketika saya meminta kepada Muhsin dan Muhsin melakukannya haram. Jadi sekarang dia haram, saya tetap buat. Loh, kenapa engkau haram tetap buat? Ya, nggak masuk neraka, apa? Banyak kan orang-orang kan sudah tahu itu haram kan, tapi tetap apa namanya buat. This is normal lah, Yohanes. Jangan kalian apa namanya terkejut karena ada yang namanya itu hawa nafsu. Dan saya rasa orang-orang itu ketika berbuat tahu kalau itu haram. Sedikit orang berbuat dosa tak tahu itu haram, sedikit. Orang mencuri, dia tak tahu itu mencuri itu haram. Dia makan babi, dia minum arak. Kawan-kawan kita yang minum arak, tak tahu itu haram? Mustahil lah, hidup di Indonesia, hidup di Malaysia. Tak tahu minum arak itu haram, tak tahu berzina itu haram, tak tahu makan babi itu haram. Come on. Pasti apa namanya? Dia itu tahu itu haram. Cuma dia itu
hawa nafsunya dah tidak bisa dia kontrol lagi. Oke, sekarang Muhsin buat tilak ini. Dia buat sepuh ini, dah sadur ini, hukum memakai kalung yang sudah disadur dengan emas atau perak itu apa? Itu ada apa namanya? Ada tafsil, ada tafsil. Idza kana dibilang hukmu istimalihi fihi tafsilun. Hukum memakainya itu ada tafsir. Yang pertama adalah idza kana la yatahallalu minhu syai'un ai la yatahassal bil arad alannar. Kalau saumpamanya ini bukan benar-benar terjadi ya. Kalau saumpamanya ini sudah ada rantai besi yang disadur dengan emas. Kalau saumpamanya dibakar, emasnya itu menetes apa tidak? Spray emasnya itu menetes apa tidak? Cat emasnya itu menetes apa tidak? Kalau saumpamanya menetes, hukumnya haram. Hukumnya apa namanya? Haram. Loh, apa tolak ukur dia itu banyak ataupun sedikit? Kalau saumpamanya Anda letak di atas api, ada yang keluar, ada yang menetes, maka hukumnya apa namanya? Haram. Kalau tidak ada, maka tidak haram. Kenapa tidak haram? Dianggap itu sedikit, maknanya itu tidak masuk kalung emas lagi, tapi itu adalah kalung besi lagi. Kalung besi lagi. Idza kana la yatahallalu minhu syai'un ay la yatahassalu bil arad 'alan nar. Wa dzalika idza kana raqiqan mutlaqan lirrijali wan nisa'i. Idza kana raqiqan halla mutlaqan lirrijali wan nisa'. Dibilang kalau seumpamanya dia itu sikit, sekiranya kalau diletak di atas api tidak ada yang keluar emasnya, karena sikit, maka hukumnya halal untuk dipakai laki-laki dan perempuan. Kalau banyak, sekiranya kalau Anda bakar di api emas-emasnya itu, cat-catnya itu menetes, maknanya itu banyak. Nah, kalau banyak, haram untuk digunakan untuk bagi laki-laki dan perempuan. Ada beberapa masalah di dalam kitab-kitab itu disebutkan. Nah, kalau sebaliknya macam mana, Habib? Ini kalung emas, disadur dengan besi, disadur dengan tembaga. Hukumnya apa? Dibilang wa amma idza kana ina udhahabin aw fiddatin muwiha binahwi nuhasin fayahilu istimaluhu inda Ibnu Hajar. Tapi ini kan kalung emas, laki-laki tidak boleh pakai. Sudah kita sadur dengan besi, sudah tak tampak kalung emas lagi, tampaknya besi. Ibnu Hajar mengatakan kalau seumpamanya banyak, sekiranya kalau Anda letakkan di atas api, bukan benar-benar Anda letakkan ya, sekiranya takdiron, itu takdiron saja. Anda letakkan di atas api, besinya itu keluar, halal karena banyak. Kalau sedikit tidak halal. Kenapa? Karena ini tidak berubah, masih sebagai apa namanya? Emas. Wa yahrumu inda ramli idza lam yatahallal minhu syai'un fil ard halal. Ayo. Takhmirul awani. Takhmir itu maknanya menutup. Ini kan saya ada jelaskan. Kemudian disunahkan untuk ditutup. Disunahkan untuk ditutup semacam dengan apapun. Kalau biasanya ada beberapa kap ini ada apa namanya? Ada penutupnya. Disunahkan kalau ada apa-apa itu ditutup. Kalau tidak bisa ditutup, ini letak di atasnya ut. Takhmirul awani taqdiyatuha, menutup awani, menutup bekas, disunahkan walau bi'ud, walaupun dengan kayu semacam ini. Disunahkan. Dulu katanya ada orang itu memasak, tengah-tengah memasak, dia kan sunnah, dia kan tahu sunnah, memasak, sholat, dia letakkan, api tetap apa namanya menyala, dia nak sholat, sebelumnya dia letak di atasnya kayu semacam ini, di atas pancinya itu. Lepas 2 jam dia balik, di dalam kayunya itu ada ular melilit. Jadi ular jatuh, tapi tak jatuh di dalam kualinya, jatuh di apa? Melilit di kayunya, karena tak boleh masuk ke dalam kuali. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang menjaga kalau diletakkan, karena ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Wa yata'akkadu fil laili, dan semakin dikuatkan sunnahnya itu semakin kuat. Kalau malam hari apa-apa ditutup, belum tidur ditutup semua bekas-bekas itu. Dibilang bisa nanti lailatun yanzilu fiha wabaun. Dibilang di dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang turun di dalamnya itu wabah.
la yamurru bi ina'in waba'un la yamurru bi ina'in laisa alaihi gitaun aw siqaun laisa alaihi wikaun illa nazala fihi min dalikal wabah. Dan dibilang wabah, penyakit itu tidak akan melewati satu bekas yang tidak ada penutupnya. Kecuali wabah itu akan masuk di situ. Tapi kalau ditutup, dia tidak akan masuk. Penyakit tidak akan bisa masuk. Wasarraha ba'duhum bistirati tasmiyah ma'at taghtiyah idza kanat dibilang, dan sebagian daripada ulama, sebagian daripada ashab yusorrih bahwasanya disyaratkan tasmiyah, cakap bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda menutup bekas itu bukan dengan tutup yang full close macam itu, tidak, tapi dengan kalau macam ini bismillah. Kalau Anda menutupnya semacam ini tidak perlu bismillah. Kama qala sahibu sufwati zubat yustahabbu fil awani taghtiyah, dan disunahkan di dalam awani itu taghtiyah, menutup walau bi'udin, walaupun dengan hut fauqal aniyah, yang diletakkan di atas aniyah. Wallahu a'lam. Sampai sini saja babul ijtihad, kalau dilaksanakan datang insyaallah. Silakan jika ada yang bertanya. Habib ada soalan. Sadur, yakni istilah emas celukkah Habib? Yakni semacam itu. Bisa dicelup. Jadi ini macam emas yang sudah dibakar nih. Emas sudah dibakar, kemudian ini rantai besi Anda celupkan di situ. Itu juga bisa. Sekarang sudah tak celup lagi, tapi di-spray. Di-spray dia. Silakan. Izin bertanya, Habib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah bejana emas dan perak ini, kan dalam hadis itu larangan Nabi penggunaannya hanya dalam penggunaan makan dan minum ya Habib ya. Lalu kenapa ulama Syafi'iyah mengkiaskan dengan penggunaan yang lain, seluruh penggunaan itu diharamkan? Padahal hadisnya hanya teksnya tentang makan dan minum saja. Mungkin biasa itu namanya ilah. Kenapa makan dan minum? Kenapa kok makan dan minum? Kenapa makan dan minum? Nanti pasti Syafi'iyah mengatakan, ulama Syafi'iyah pasti mengatakan makan dan minum itu adalah azharu wujuhil intifa, cara untuk mengambil manfaat yang paling terang, karena bekas cara penggunaannya yang paling biasa apa? Untuk makan dan minum kan? Jadi makan dan minum itu bukan ilah hakiki ya, tapi dia adalah contoh terhadap ilah. Ilahnya adalah memanfaatkan. Jadi dilarang memanfaatkan bekas emas dan perak. Dan cara pemanfaatan yang biasa dipakai adalah dengan cara makan dan minum. Tapi makan dan minum bukan ilahnya, tapi dia adalah misdakun min masodikil ilah. Begitu cara berpikirnya fuqaha. Biasa itu di dalam fikih itu biasa, macam apa ya? Dilarang memakan bangkai. Loh, apa maknanya bangkainya apa? Oh, maknanya kalau bangkai dibuat makanan tidak boleh. Lah kalau seumpamanya dibuat pajangan, dibuat minuman, loh. Makanan itu cara yang biasa dipakai untuk intifak bangkai, untuk memanfaatkan bangkai. Dan itu bukan haramnya untuk memakan, tapi memanfaatkan. Dan memakan adalah cara yang paling normal untuk memanfaatkan. Diharamkan daging babi. Loh, kenapa kok daging babi? Ada kan beberapa orang Indonesia dulu tuh mengatakan bahwasanya kalau otak babi halal, tulangnya halal. Yang haram kan hanya dagingnya. Loh iya, maknanya haram memanfaatkan babi. Haram memanfaatkan babi, dan babi itu, manfaat babi yang paling banyak digunakan manfaatnya adalah dagingnya. Dulu ada kawan saya itu cakap, tapi cuma makan pokcop. Makan apa namanya? Pokcop. Pokcop itu makanan babi. Saya bilang haram. Pokcop ini maknanya kan dagingnya babi. Dia bukan sesuatu selain daripada daging. Jadi daging adalah sesuatu yang paling banyak dimanfaatkan dalam babi. Allah hanya mengharamkan daging bukan karena dagingnya, tapi daging adalah contoh daripada
sesuatu yang lebih umum, sesuatu yang paling dohir daripada memanfaatkan. Ilahnya memanfaatkan. Dagingnya adalah misdaqun min masadiqil manfaat. Begitu cara berpikir fuqaha. Kalau anta hanya berpikir, oh hanya ini, itu bukan cara berpikirnya fuqaha Syafi'i, itu cara berpikirnya fuqaha Zahiriyah. Wallahu a'lam. Baik Habib, terima kasih. Baik, soalan selanjutnya Habib. Jika berada di dalam rumah, apakah menutup inak masih perlu? Masih perlu. Soalan seterusnya, kalau emas palsu macam mana ya Habib? Selagi adalah terpenuhi maka haram, walau emas palsu ke Habib? Tak ada. Kalau emas palsu itu namanya bukan emas. Namanya bukan emas. Yang haram itu emas. Emas palsu bukan emas. Namanya saja emas palsu. Baik, ada yang nak tanya lagi? Boleh? Assalamualaikum, izin bertanya Habib. Silakan. Di tempat saya di Kalimantan ini ada kebiasaan perak itu dilebur jadi satu dengan emas. Apa hukum memakainya? Tapi emasnya lebih sedikit daripada peraknya. Itu saya pun pernah dapat pertanyaan ini. Saya kira kita pikir dulu dan tanya masyayikh yang lebih pandai, yakni hukumnya apa semacam itu. Saya dulu pernah dapat pertanyaan semacam itu. Bagaimana hukumnya perak dilebur dengan emas? Dia menjadi satu kesatuan yang baru, satu kesatuan yang baru. Wallahu a'lam. Coba nanti saya pikir lagi, saya tengok guru-guru saya jawab pasal ini macam mana. Terima kasih Habib. Baik, Habib. Assalamualaikum Habib. Boleh ringkaskan tentang air warid dan air mawrud dan penggunaannya dalam menyucikan najis? Air, warid dan mawrud. Itu nanti biar di Telegram aja untuk diskusi, karena air warid dan mawrud dah lewat masalah babul air. Sudah? Baik, ada lagi? Saya rasa cukup kot untuk pertanyaan Habib, insyaAllah. Jumpa esok lagi ya. Ya, betul. Terima kasih. Kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.